Kemanakah kaum muda beralih ketika sebagian besar pekerjaan digantikan oleh robot dan kemudian automation bermunculan di mana-mana? Aset dikurangi, beban biaya termasuk beban SDM banyak dikurangi di seluruh dunia. Kemudian terjadi pandemi, perusahaan-perusahaan juga menderita dan akhirnya tidak merekrut pegawai. Kemana escape kaum muda ini untuk memperoleh kehidupan di kemudian hari? Ternyata ada hal yang menarik. Inilah ledakan kelima, ledakan konten. Bagaimana kaum muda tiba-tiba beralih belajar menjadi content creator. Karena sekarang sebagian besar anak-anak muda menghendaki untuk menjadi content creator dan mereka kemudian membuat konten apa saja. Apakah itu mulai dari prank, menjanjikan ilmu pengetahuan, menjelaskan sesuatu, memberikan tips, atau cara-cara baru yang saya kira ini akan sangat bermanfaat bagi publik. Jadi sekedar menghibur, kemudian bisa menggunakannya dalam gerakan do it yourself atau DIY. Menurut penelusuran melalui Google, kalimat cara menjadi YouTuber pemula telah menjadi trending kedua pada tahun 2020 semasa pandemi. Terdapat sekitar 600 kanal di Indonesia yang telah memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Subscriber, bukan sekedar nonton. Mereka subscribe secara aktif sehingga kemudian kontennya dikirim secara otomatis kepada mereka. Kemudian penelusuran kata podcast meningkat 105%. Kanal YouTube dengan 10 juta subscriber telah meningkat dari hanya 2 kanal pada tahun 2019 menjadi 19 kanal pada tahun 2020. Tadinya kita ketahui hanya Ria Ricis dan Atta Halilintar, yang generasi saya juga tidak memperhatikannya, tapi tiba-tiba menjadi populer dan mereka menjadi seleb di dunia maya. Namun kini, karena telah bertambah menjadi 19 kanal, muncul nama-nama yang begitu populer. Kita ketahui misalnya podcast Deddy Corbuzier. Kemudian juga ada kanal-kanal lain seperti Kerajinan 5 Menit yang barangkali itu hanya merupakan terjemahan daripada apa yang terjadi di dunia internasional. Kemudian Frost Diamond, yaitu kanal main game, Just No Limit dan lain sebagainya. Ini adalah kanal-kanal dengan lebih dari 10 juta subscriber di Indonesia. Kemudian penelusuran untuk kata-kata tertentu yang populer, baking, kue, cookies, melonjak 100% selama pandemi. Kalau generasi saya membuat cookies ya buat saja begitu. Tapi kali ini sebelum diserahkan kepada pelanggan, mereka membuat kontennya terlebih dahulu. Pendaftaran content creator menurut Social Buzz, sebuah marketplace untuk para influencer, telah naik 3 kali lipat. Top 5 kategori konten yang diketahui beredar saat ini adalah konten terkait lifestyle, fashion and beauty, kesehatan atau health, travel, food and drink atau kuliner. Itu juga meningkat cukup pesat sekali dan menjadi top pencarian di sosial media. Dan kalau kita telusuri siapa mereka, ternyata lebih dari 51% pembuat konten di dunia ini adalah Generation Z. Ini bukan sekedar anak bagi generasi saya, tapi mungkin juga cucu. Karena mereka dilahirkan post-Krismon setelah tahun 1997. Kemudian sekitar 45,9% adalah generasi milenial. Bagaimana behavior para pengguna internet? Menurut Cisco, pada tahun 2022, 80% internet traffic berasal dari konten video. Di Indonesia, lebih dari 80% pengguna internet menghabiskan waktunya untuk menonton video Instagram. Dan Instagram Stories selama pandemi telah meningkat 6 kali lipat, jumlah hashtagnya juga meningkat 21%. Social media engagement juga meningkat 61%. Dan ternyata pendatang yang mengejutkan adalah TikTok. Di mana-mana orang bikin konten TikTok saat ini. Pengguna TikTok juga meningkat 20% di tahun 2020 dan rata-rata pengguna TikTok telah menonton 100 video dan membuka TikTok 5 kali dalam sehari. Tidak mengherankan, ini telah membuat Presiden Donald Trump marah besar terhadap TikTok karena pada saat dia akan campaign, ternyata kaum ibu tidak hadir di sana. Bersama dengan pasangannya, mereka lebih senang mengikuti kontes dansa yang dilakukan oleh aktivis TikTok. Dan kemudian yang menarik adalah konten edukasi seperti hashtag sama-sama belajar. Sudah ditonton lebih dari 76,8 miliar. Menarik sekali. Marilah kita lihat apa yang terjadi di YouTube. Konten YouTube di Indonesia ternyata masih didominasi oleh konten-konten hiburan. Yang sekarang sedang trending adalah Uya Kuya, Boy William, dan Putih Abu-Abu Channel. Ini sebetulnya adalah channel tebak-tebakan seperti grup SMA begitu ya. Kemudian juga ada Atta Halilintar dan Bintang Emon. Ini adalah stand up comedy. Kemudian David Brandy yang melakukan review terhadap gadget
masuk dalam 10 content creator terbaik menurut Forbes Indonesia. Data lain di YouTube juga menemukan bahwa 93,8% dari 170 juta internet user Indonesia merupakan pengguna YouTube. Waktu yang digunakan oleh internet user di Indonesia juga ternyata cukup panjang, yaitu 25,9 jam per bulan. Bagaimana para content creator ini mendapatkan penghasilan? Ada 3 sumbernya. Yang pertama, alat ukurnya disebut cost per mile atau CPM. Ini dibayar untuk 1000 kali iklan tayang, yaitu Rp7.000 per 1000 iklan tayang. Dan ada lagi yang kedua, yaitu cost per click atau CPC. Ini dibayar ketika penonton melakukan klik terhadap iklan. Kemudian yang ketiga, sumber pendapatan mereka adalah sponsorship. Ini bisa berupa adlibs atau menyajikan produk indie misalnya. Sebagai gambaran kepada Anda semua, YouTube Deddy Corbuzier kanalnya memiliki 16 juta subscriber dan totalnya telah mencapai 3 miliar penonton, termasuk saya. Diperkirakan dia telah mendapatkan 378 juta rupiah sampai 6 miliar rupiah per bulan. Ini menurut Social Blade, bukan menurut saya. Sekedar untuk menyemangati kaum muda. 29% anak-anak di Amerika ternyata bercita-cita menjadi YouTuber. Agak mirip dengan seorang anak kecil yang ditanya presiden, apa cita-citamu ke depan? Yaitu menjadi YouTuber. Dan kita semua tertawa saat itu, tergeli-geli. Kok cita-cita menjadi YouTuber? Ternyata di Amerika 29% anak-anak itu bercita-cita menjadi YouTuber. Dibandingkan dengan menjadi astronot yang dulu sangat populer, jumlahnya hanya tinggal 11%. Ini data yang disajikan oleh Forbes. Terdapat 50 juta content creator di seluruh dunia saat ini. Dan 46,7 juta diantaranya adalah content creator amatir. Kadang-kadang videonya juga sembarangan, tapi dampaknya sangat besar. Stay relevant.